Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Mengawali kegiatan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya dimudahkan dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Doa pagi ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas, tolong pimpin doa pagi ini dengan suara yang jelas. 3. Kawan-kawan, sebelum kita mulai, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. 3. Berikutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Judulnya adalah Tanah Air. Saya minta satu orang untuk maju ke depan memimpin kawan-kawannya menyanyikan lagu wajib Tanah Air. Siapa yang mau maju ke depan? Dia, silakan sini ke depan. Yang lain dimohon untuk berdiri. Kita sudah berdoa. Hari ini siapa yang tidak hadir? Edo. Siapa lagi? Afif. Dan Akil. Leoni. Yang tidak hadir, ada yang keterangannya nggak? Akil kemana Akil? Akil. Baik. Kita doakan kawan kita yang sedang sakit. Semoga lekas diberikan kesembuhan dan bisa bergabung dengan kita kembali di kelas. Hari ini kita mau ngapain sih? Hari ini kita mau membahas suatu tema tentang wawasan kebinekaan global namanya. Wawasan kebinekaan global. Kita sering mendengar istilah Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Berbeda-beda tapi tetap satu. Ada di mana yang sering kita lihat tulisan itu? Ada ya, di bawah gambar burung. Nah, hari ini kita akan bahas satu tema. Temanya yaitu berjudul mulai dari diri. Mulai dari diri sendiri.
Sudah kenal belum dengan diri kita masing-masing? Sudah kenal belum? Aku siapa sih? Saya siapa sih? Kenal nggak sama dirinya? Ya. Mari kita kenal. Saya minta tuliskan 5 ciri-ciri diri kita sendiri di sebuah kertas. Tuliskan 5 ciri-ciri diri kita sendiri. Saya kasih waktu 1 menit. Tidak perlu tulis nama. Ya, cukup tuliskan 5 ciri-cirinya saja. Ya. Contohnya tinggi badan saya 150 cm. Ya. Atau saya berkulit agak-agak gelap. Ya. Rambut saya lurus. Ya, seperti itu. Contoh ciri-ciri diri kita sendiri. Gak perlu lihat temennya ya, yang kenal kita kan ya dari kita sendiri. Nah, kan orang kembar sekalipun sidik jarinya berbeda. Nah, apalagi kalian dengan teman sebangku kalian. Ya sudah? Ya? Oke. Saya minta dari barisan paling belakang kumpulkan kertasnya ke depan. Tidak perlu ditulis nama ya. Ya, tidak perlu pakai nama. Ya, kalau sudah kumpulkan ke saya yang barisan paling depan, silakan. Ya, kumpulkan sini. Ayo, kumpulkan yuk. Ayo, kumpulkan yuk. 5 aja, 5, nggak usah 10, nggak usah banyak-banyak, 5 cukup. 5, udah. Nggak usah, Mary udah, sini, kumpulkan sini ke depan. Ya, siapa lagi? Ya, sini yuk, kumpulkan yuk. Ya. Hah? Ini, Ji. Oke, baik. Di tangan saya sudah ada ciri-ciri yang kalian tulis mengenai diri kalian sendiri. Ya. Oke. Terima kasih. Ternyata masih ada kebingungan ya. Tulis diri kita sendiri aja kita bingung. Ya, ciri-ciri kita loh. Yang setiap saat, setiap waktu
Ya itu yang kita lakuin dengan tubuh ini. Ternyata masih bingung. Berarti udah kenal apa belum sama diri sendiri? Udah sayang belum sama diri sendiri? Udah ngehargain belum diri sendiri? Ya. Jangankan orang lain, diri kita sendiri pun belum kenal sama diri kita sendiri. Jadi wajar nggak kalau ada yang namanya perbedaan? Wajar nggak ada yang namanya beda pendapat? Sekarang saya minta satu orang untuk maju ke depan. Saya kasih satu kertas, ini yang paling atas secara random. Nanti kira-kira tebak, ini ciri-ciri siapa? Bisa nggak nebaknya kira-kira? Ya, kita coba ya. Kita coba nih. Ji, ke depan Ji. Ji, depan. Ji, coba dibacakan Ji. Kencang. Iya. Saya sawo matang, tinggi badan saya 155 cm, perempuan, kerudung saya putih, sepatu saya warna hitam. Nah, kira-kira siapa tuh? Ada nggak yang merasa menuliskan ini? Ada kan? Ada kan? Nah, tebak kira-kira siapa? Limai? Bukan. Tebak satu lagi. Safira, betul nggak? Salah. Koji belum bisa menjawab. Kira-kira ini tulisan siapa? Siapa tulisannya? Kulit saya sawo matang, tinggi saya 155 cm, perempuan, kerudung saya putih, sepatu saya warna hitam. Tulisan siapa? Tulisan Safira. Jadi betul ya yang tadi saya bilang ya. Jangankan orang lain, diri kita sendiri pun belum tentu kenal ya. Jadi orang lain biarpun sudah tahu ciri-cirinya, belum kenal dengan siapa yang harus kenal dulu dengan diri kalian, yaitu diri kita sendiri. Ya, kita coba satu lagi nih. Nah. Gantian ya, perempuan ya. Perempuan ya. Ini Mai, ke depan Mai. Baca Mai. Gimana ciri-cirinya? Satu, baik. Saya berkulit coklat. Saya memiliki tinggi 160 cm, berat badan saya 48 kg. Rambut saya bergelombang. Nah, rambutnya bergelombang, tinggi. Berapa kira-kira, Mai? Coba tebak, Mai. Berapa? Berapa, Mai? Aldi? Aldi bukan? Bukan, Mai. Sabriansa. Salah juga, Mai. Satu lagi, Mai. Koji. Salah. Ya, oke. Ternyata masih sama ya. Betul. Jadi, yang ada di kertas ini tulisannya, ciri-cirinya adalah dia mengaku bahwa dirinya baik. Saya berkulit coklat. Ya, kalau yang tadi kulitnya vanila, yang ini coklat. Saya memiliki tinggi 160 cm. Siapa kira-kira? Berat badan saya 48 kilo dan rambut saya bergelombang. Tulisan siapa ini? Tulisan? Ya, jadi yang tahu ya dirinya seperti itu. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini ya, di topik
berdamai dengan diri. Damai mulai dari diri. Lihat. Nah, jadi yang kita harapkan dalam pertemuan hari ini adalah memahami konsep tentang ragam identitas diri, lalu mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Ya, memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Kalau kita biasanya harus menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan itu sudah kita lakukan, sekarang sudah waktunya kita untuk menghargai diri kita sendiri. Ya, bahwa diri kita sendiri pun perlu dihargai. Ya, tidak melulu tentang orang lain. Ya, oke, kita lihat. Di sini ada sebuah pertanyaan. Ya, ada 3 pertanyaan. Beberapa pertanyaan. Yang pertama, pernahkah Anda merasa malu? Pernah nggak? Tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda? Pernah? Sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Pernah? Nah, yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Tidak percaya diri. Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Ya. Yang berikutnya, apakah Anda merasa percaya diri menampilkan diri yang utuh tanpa ada perasaan malu? Pernah nggak kayak gitu? Pede gitu? Nggak pernah. Ya, karena apa? Karena tadi merasa malu, tidak percaya. Ya, kenapa tidak percaya diri? Karena merasa melihat orang lain itu tingkatnya lebih di atas kita. Ya, oh dia lebih bagus, oh lebih pintar, lebih baik. Ya, sedangkan kita, padahal bisa nggak kita seperti mereka? Ya, tinggal bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri dan mau untuk merubah sikap supaya bisa menyamai orang tersebut atau bahkan di atas. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada sebuah tayangan video. Ya, kita punya banyak identitas. Mari kita simak sebentar videonya. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman baru ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang kamu punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman kamu. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru dikumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu boleh berkelompok dengan teman fakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan bertambah lewat pilihan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan yang lain. Ada juga yang terlalu minder sampai tergoda membela identitasnya secara ekstrim. Beda identitas itu wajar, namun mungkin kita perlu cara pandang yang benar soal identitas. Coba lihat baik-baik. Mungkin kita beda dalam satu identitas, tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan menemukan semua orang punya satu identitas yang sama. Insan Tuhan. Baik, ya.
Tadi sudah disimak videonya? Ya, bahwa kita itu ternyata punya identitas. Kita punya banyak identitas. Kita lihat dari sini. Ada nggak yang berasal dari suku Jawa? Ada. Yang asalnya dari Pulau Sumatera? Ada. Yang bahasanya pakai bahasa Sunda di rumahnya ada? Ada. Ya, yang pakai bahasa Jawa ada? Yang pakai bahasa Indonesia ada? Nah, kita semua ini punya banyak identitas. Tapi kemudian kita mengelompokkan diri kita berdasarkan kebutuhan kita sehari-hari. Ya, kita mengelompokkan diri secara alami. Ya, kita lihat di kelas ini. Kelas ini ketika berkumpul di lapangan untuk mengikuti upacara bendera. Sekarang, Fauji, begitu upacara bendera, kamu akan masuk ke barisan yang mana? Barisan kelas mana? 8B. Kenapa kelas 8B? Karena termasuk di dalam anggota kelas 8. Ya, kamu sudah punya identitas. Identitas di sekolah ini adalah kamu sebagai peserta didik kelas 8. Seperti itu. Kalau lebih kecil lagi, Fauji, ya, di kelas 8B. Di kelas 8B, Fauji ini identitasnya adalah sebagai seorang pelajar. Ya, Fauji dengan kartu pelajarnya, yang di dalam kartu pelajarnya ada nama, kemudian ada tempat tanggal lahir. Tempatnya di mana? Lahirnya di mana? Di Jakarta. Tanggal berapa? Bulan tahun 2008. Jadi di kelas 8B ada yang namanya Fauji, ya, yang lahir di Jakarta tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Ya, bahwa kita ini punya identitas sendiri. Yang lain sama nggak identitasnya sama Fauji? Ya, jadi kita ternyata punya banyak identitas. Nah, setiap orang punya banyak identitas. Kelihatan nggak, Rafli, tulisan di depan? Kelihatan. Coba dibaca yang kolom pertama, Pi. Nggak kelihatan? Kelihatan nggak? Tidak. Kelihatan. Coba dibaca. Yang kencang. Kita punya kesamaan identitas suku dengan seseorang, tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Mungkin kita punya kesamaan suku, kesamaan identitas suku dengan seseorang, tapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Ya, mungkin kita berasal dari suku yang sama, suku Jawa misalkan. Ya, di suku Jawa ada nggak yang agamanya berbeda? Ya, kalau di kelas ini semuanya beragama Islam. Ya, sukunya sama nggak? Beda. Nah, seperti itulah ya contoh identitas. Kemudian yang kedua, tolong dibaca lagi. Ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan, dan ubah. Ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Contohnya apa? Jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Si Aldi terlahir sebagai seorang laki-laki. Sampai meninggal nanti pun dia tetap seorang laki-laki. Bisa diubah nggak? Ya, udah bawaan sejak lahir. Dan jangan diubah. Ya, Aldi, jangan diubah. Aldi terlahir sebagai laki-laki, ya harus menjadi seorang laki. Ya. Kemudian ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan, dan ubah. Apa contohnya? Ada identitas yang kita bisa bangun, ciptakan, ubah. Apa contohnya? Sekarang contohnya identitas kita nih, kalian. Di sekarang identitasnya adalah sebagai pelajar. Selesai jenjang SMP, SMA, kuliah, kemudian lulus. Kalian kemudian bekerja. Identitasnya berubah nggak? Ya, misalkan ada yang menjadi seorang polisi. Apakah identitasnya tetap pelajar? Berubah menjadi seorang polisi. Kemudian diciptakan dan diubah. Ini kolom yang ketiga. Coba saya mau gantian. Ayo, kolom yang dibaca.
ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat kira-kira identitas yang seperti apa? Fisik. Contohnya fisik misalkan. Ya, fisik membeda-bedakan warna kulit misalkan. Ya, karena kulitnya tadi coklat, dipanggilnya brown sugar. Boba gitu ya. Boleh nggak kayak gitu? Ya, ada yang kulitnya putih banget, sampai ke rambutnya putih. Apa namanya? Boleh nggak kita merendahkan dia? Boleh nggak kita merendahkan orang-orang yang berbeda fisiknya dengan kita? Ya, karena itu adalah yang sangat sensitif dan bisa mengakibatkan kemarahan pada orang. Ya, kalau kita ada di posisi tersebut, di posisi orang itu, apakah kita mau diperlakukan yang sama? Ya, seperti itu. Berikutnya, gunakan standar diri sendiri. Dek, kelihatan nggak deh tulisannya deh? Kelihatan, coba dibaca deh tolong. Setiap orang unik, tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Coba kalian lihat diri kalian sendiri. Terus lihat teman di sebelah kalian. Sama nggak? Ada yang sama nggak? Selain jenis kelamin, ada nggak? Ya, tidak bisa dibandingkan dengan orang. Kita semua ini unik. Ya, tidak ada yang bisa menyamai. Ya, seperti tadi saya bilang, orang yang kembar sekalipun sidik jarinya masih ya, lihat, lanjut deh. Ya, standar umum, yang umum orang bilang cantik, ganteng, ya, hebat, sukses, itu nggak bisa dijadikan patokan. Karena setiap orang punya standarnya masing. Kita lihat misalnya standar cantik, ya, cantik. Siapa artis di Indonesia yang kita kenal dengan kecantikannya? Contohnya? Siapa? Ayu Ting Ting, boleh. Ayu Ting Ting, cantik nggak? Cantik ya? Cantik ya? Apakah semua orang harus sama kayak Ayu Ting Ting? Ya, lihat diri kita sendiri, yang perempuan terutama. Apakah kalian termasuk golongan yang cantik? Cantik. Karena kalian ya. Nah, kemudian yang ganteng, siapa yang ganteng contohnya? Kalau di kelas ini siapa yang paling ganteng? Ya, apakah semua orang harus kayak Mekah? Hah? Apakah Sabriansa harus kayak Mekah? Ya, Sabriansa itu ganteng. Ya, menurut ibunya. Betul nggak? Jadi standarnya tidak sama. Ya, kita itu baik di orang yang baik. Di orang yang tepat kita akan dikatakan baik. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya. Kita simak lagi video berikutnya ya. Standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya besar dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil SGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat,
bahwa dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang ganteng itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat standar buat dirinya bakal bisa sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang giginya gingsel. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar keren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap ganteng itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi, kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi, daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain, atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalau mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Yunis. Apakah ada yang ada di dalam video ini? Kita merasakannya? Ya. Apakah ada gambaran setelah menonton video ini bahwa kita itu lahir memang unik? Nggak perlu standarnya orang lain kita jadikan patokan. Kita harus tetap harus jadi diri sendiri versi terbaik. Ya, kita mulai dari hari ini. Kita coba mulai berterima kasih kepada diri kita sendiri hari ini. Ya, yang mau bangun pagi untuk mandi padahal masih ngantuk, yang mau bangun pagi untuk ke sekolah padahal malas, ya, yang mau datang ke kelas untuk belajar padahal capek, ya, itu harus kita hargai diri kita sendiri. Sudah belum kita mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri? Pernah nggak melakukan itu? Nah, sekarang kita mau coba. Ini adalah kegiatan penutupnya. Kita akan buat suatu tindakan konkret tentang apa yang kita pelajari hari ini, ya. Yang pertama adalah kita akan melakukan ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah tindakan konkret atau aksi nyata bahwa kita menyayangi diri kita sendiri. Ya. Nah, tindakannya yaitu kita coba mengucapkan terima kasih kepada diri kita sendiri. Ya, saya minta sekarang siapkan handphone ya. Siapkan handphonenya, kemudian nyalakan kameranya, kemudian gunakan kamera depan. Hadapkan ke wajah kalian.
Ya, hadapkan ke wajah kalian. Ya, saya minta satu orang untuk ke depan, nanti yang lain tetap di posisinya dan handphonenya masing-masing. Ya, saya minta nanti satu orang ke depan. Ini boleh ke depan. Bawa handphonenya, yang lain sudah siap kameranya. Gunakan rekaman ya, video rekaman. HP-nya mana Cindy? Gunakan kamera depan. Cindy pegang ini. Oke, sekarang hadapkan handphone kalian, kameranya ke wajah kalian. Direkam ya. Kemudian kalian ucapkan. Ya, ikuti arahan dari saya. Cindy, suaranya yang kencang ya. Yang lain juga sama. Ikuti kalimat dari saya. Hai. Ikuti. Hai. Hai. Sebutkan nama kalian masing-masing. Terima kasih. Sudah berjuang. Sampai hari ini. Tetap semangat. Untuk mengejar masa depan yang lebih cerah. Semangat diri sendiri. Simpan videonya. Ya. Kemudian kalian lihat videonya. Sudah dilihat gimana ekspresi kalian di video tersebut? Ada senyumnya nggak? Ya. Betapa itulah gambaran ya. Betapa bahagianya diri kita sendiri ketika kita mengucapkan terima kasih kepada diri kita, ternyata bahagia ketika kita bilang terima kasih. Ya, oke. Jadi berikutnya Cindy dan teman-teman sering-sering mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Sering-sering bersyukur. Ya, jangan selalu melihat ke atas. Ya, kita harus bisa jadi diri kita sendiri yang terbaik menurut versi ya, yang baik menurut kita, menurut orang lain belum tentu baik untuk begitupun sebaliknya. Jadi tetap jadi diri sendiri, lakukan yang terbaik dan hargai diri sendiri. Oke, terima kasih sendiri. Silakan dulu. Ya. Nah, untuk tindak lanjut berikutnya, nanti sampai di rumah saya minta buat satu video ya, sampai di rumah buat satu video, ucapkan terima kasih kepada orang yang kalian sayang, ibu, kakak, ayah, adik, siapapun itu. Ucapkan terima kasih sudah mau menjaga kalian sampai hari ini. Terima kasih sudah selalu ada untuk kalian sampai hari ini. Paham sampai di sini? Paham ya? Sudah bisa untuk menghargai diri sendiri? Sudah bisa untuk mencintai diri sendiri? Oke, baik. Inilah yang disampaikan